Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menceritakan kepada teman-teman tentang biografi salah seorang ulama sekaligus sastrawan Melayu yang sangat terkenal pada masanya, yaitu Syekh Hamzah Fansuri. Untuk melanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman menekan tombol like dan subscribe agar saya lebih semangat menceritakan tentang sejarah, khususnya sejarah Aceh dan Indonesia pada umumnya. Menurut catatan sejarah, Hamzah Fansuri dilahirkan di kota Barus, iaitu sebuah kota yang mana orang Arab pada zaman itu menyebutnya Fansur. Nama inilah yang kemudian menjadi lakab yang menempel pada nama Syekh Hamzah Al-Fansuri. Kota Fansur terletak di pantai barat Provinsi Sumatera Utara, di antara Singkil dan Sibolga. Ada pendapat yang mengatakan bahawa Hamzah Fansuri berasal dari Bandar Aidi, iaitu sebuah ibu kota kerajaan Siam, tepatnya di suatu desa yang bernama Shahrunawi di Siam, iaitu Thailand sekarang. Terkait dengan pernyataan tersebut, Hamzah Fansuri mengatakan dalam syairnya, Hamzah Nur asalnya Fansuri mendapat wujud di tanah Shahrunawi, beroleh khilafat ilmu yang ali daripada Abdul Qadir Said Jailani. Ada yang mengatakan bahawa Shahrunawi yang dimaksudkan dalam syair Hamzah Fansuri di atas adalah nama lama dari tanah Aceh, sebagai peringatan bagi seorang pangeran Siam bernama Syahir Nui yang datang ke Aceh pada zaman dulu. Dia membangun Aceh sebelum datangnya agama Islam. Tidak diketahui dengan pasti tentang tahun kelahiran dan kematian Hamzah Fansuri, tetapi masa hidupnya diperkirakan sebelum tahun 1630-an. Walaupun demikian, terdapat berbagai dugaan di kalangan para peneliti terkait dengan akhir masa hidupnya. Drewis menduga Hamzah Fansuri hidup hingga tahun sebelum 1590 Masehi. Sementara Naqi Al-Atas menduga Fansuri hidup hingga sebelum tahun 1907 Masehi. Sementara itu, Winstead menduga bahawa Hamzah Fansuri hidup hingga tahun 1630 Masehi dan Kramer menduga hingga tahun 1637. Dugaan paling akhir ini kemudian disetujui oleh Dorenbos, Harun Hadi Wijono dan Ali Hashimi. Munculnya berbagai dugaan dari beberapa peneliti di atas didasarkan kepada adanya sumber-sumber tua abad ke-17, baik dari timur maupun barat, yang tidak memberikan catatan yang jelas tentang kapan dan di mana Hamzah Fansuri dilahirkan, hidup, wafat dan dimakamkan. Dalam kitab Bustanus Salatin karya Nurdin Araniri dan kitab Hikayat Aceh, dua kitab yang ditulis di Aceh pada paruh pertama abad 17 Masehi, dan dipercayai paling lengkap merekam sejarah kerajaan Aceh abad 16 dan 17, tidak menyebut sama sekali nama Hamzah Al-Fansuri. Informasi dari para pelaut barat yang datang ke Aceh sekitar tahun 1600 juga tidak menyebut nama Fansuri, hanya menyebut figur Syekh yang dihormati. Menurut Frederick de Houtman, ia menyebut adanya seorang Syekh penasihat agung raja, dan Sir James Lancaster menyebutkan adanya seorang imam agung yang dihormati oleh raja dan segenap rakyat. Tidak dapat dipastikan oleh para sarjana apakah figur yang disebutkan pada pelaut barat tersebut mengacu kepada Hamzah Al-Fansuri atau Syekh Samsuddin As-Sumatrani atau kepada tokoh lainnya. Akan tetapi bukti tersebut terbantah oleh Vladimir Braginsky, seorang sarjana asal Rusia. Ia mengatakan bahawa Hamzah Al-Fansuri diperkirakan hidup antara tahun 1550 sampai 1630 Masehi. Walaupun demikian, dapat diceritakan bahawa Hamzah Fansuri diperkirakan telah menjadi piatu semenjak masih kecil dan berasal dari masyarakat biasa, sehingga ia memiliki tekad kuat untuk mengembara mencari bekal ilmu. Hal ini dapat dilihat pada salah satu syairnya, Ya ilahi ya wujudi bil dawam, ukhrujkan Hamzah daripada pangkat awam, peliharalah ia daripada kerja yang haram supaya dapat ke Darussalam.
Hamzah Fansuri dalam hidupnya telah banyak melakukan pengembaraan dari suatu tempat ke tempat lainnya, khususnya ke tempat-tempat kajian keilmuan dan pengajaran keislaman. Beberapa tempat yang pernah disinggahi adalah Banten, Johor, Siam, India, Persia, Mekah, Madinah, Yerusalem dan Baghdad. Di Baghdad, Hamzah Fansuri memasuki tarekat Qadariyah. Setelah melakukan pengembaraan, konon Hamzah Fansuri kembali ke Aceh. Pada awalnya, ia mengajar di Barus, kemudian mengajar di Banda Aceh. Pengembaraan tersebut dapat diilustrasikan melalui salah satu syairnya yang telah saya sebutkan di awal. Di syair tersebut menunjukkan bahawa dalam pengembaraan intelektualnya, ia mengikuti tasawuf dan dirintis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan tarekat Qadiriyah. Dalam bidang fikih, Hamzah Fansuri mengikuti mazhab Syafi'i. Walaupun demikian, Hamzah Fansuri dianggap sebagai pemikir dan pengembang faham wahdatul wujud. Oleh kerana itu, ia seringkali dikecam sebagai orang zindiq, sesat, bahkan kafir. Ada juga yang menyangkanya sebagai pengikut ajaran Syiah. Terkait dengan pengembaraannya, Hamzah Fansuri menyebutkan pada syairnya, Hamzah Fansur di dalam Mekah mencari Tuhan di Baitul Ka'bah. Di Barus ke Kudus terlalu payah, akhirnya dapat di dalam rumah. Syair Hamzah Fansuri tersebut menjadi bukti bahawa ia telah melakukan pengembaraan yang cukup jauh dalam mencari bekal ilmu, baik secara teoritis maupun ilmu tarekat. Dalam pengembaraannya tersebut, Hamzah Fansuri secara jelas tidak menyebut dalam syairnya yang menunjukkan tentang hubungannya dengan sufi-sufi India. Namun ia lebih berhubungan dengan karya-karya sufi Persia seperti Abu Yazid Al-Bistami, Al-Halat, Fariduddin Attar, Al-Junaidi, Al-Baghdadi, Ahmad Al-Ghazali, Ibnu Arabi, Jalaluddin Rumi, Mahmud Syabistari dan Al-Iraqi. Hal ini menunjukkan bahawa Hamzah Fansuri lebih banyak bersentuhan dengan karya-karya sufi di luar Nusantara, khususnya menyangkut sufi yang berfaham tasawuf falsafi. Inilah yang kemudian sangat berpengaruh pada diri Hamzah Fansuri untuk berfaham dan mengembangkan faham wahdatul wujud sebagaimana dikembangkan oleh para pendahulunya tersebut. Faham wahdatul wujud yang dibawa Hamzah Fansuri ini dalam catatan sejarah berikutnya dianggap sebagai cikal bakal berkembangnya tasawuf falsafi di Nusantara. Karya-karya Syekh Hamzah Fansuri terbilang cukup banyak. Diduga sebagian dari karya tulis Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani menjadi korban pembakaran pada waktu para pengikut keduanya mengalami hukuman. Dalam buku-buku yang mereka miliki dibakar di dalam halaman Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Pembakaran karya tulis mereka terjadi pada tahun 1637 Masehi, iaitu tahun pertama dari kekuasaan Sultan Iskandar Tsani. Karena mereka tidak mahu mengubah pendirian paham wahdatul wujudnya, kendati Sultan telah berulang kali menyuruh keduanya untuk bertobat. Karya tulis Hamzah Fansuri menurut para peneliti berjumlah 3 buah risalah yang berbentuk prosa dan 32 merupakan kumpulan syairnya. Salah satu syair dari Hamzah Fansuri jadi sebuah lagu dari seorang penyanyi etnik Aceh yang terkenal, iaitu Rafli Kande. Mudah kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu, tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Hai mudah kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Ahli filologi, karya-karya tulis Hamzah Fansuri tersebut merupakan awal dari kelahiran syair-syair dan literatur Islam dalam bahasa Melayu. Oleh kerana itu, Hamzah Fansuri sering dianggap sebagai salah seorang tokoh sufi awal paling penting di wilayah Melayu Indonesia dan juga seorang perintis terkemuka tradisi kesusastraan Melayu. Karya-karya Hamzah Fansuri tersebut banyak menarik perhatian para sarjana, baik dari barat maupun timur. Antara lain Profesor Syekh Muhammad Naqwi Al-Atas, Winstead, J. Dorembos dan lain-lain. Menurut Hawas Abdullah, J. Dorembos dan Syekh Muhammad Naqwi Al-Atas, mereka mempelajari biografi Hamzah Fansuri secara mendalam untuk mendapatkan gelar PhD masing-masing di Universitas Leiden dan Universitas London. Cukup sekian untuk video kali ini. Klik like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika kalian tidak suka. Jika ada informasi yang salah dalam penyampaian saya, silakan tulis dalam komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.